Perjalanan mualaf Ahmad Naga Kunadi, atau akrab disapa Koh Naga, sangatlah menarik untuk diulas. Pertama kali ia mendapatkan hidayah Islam setelah mimpi dikelilingi kobaran api. Saat masih duduk di bangku sekolah menengah pertama SMP, awalnya ia menganggap hal tersebut adalah mimpi buruk yang dialaminya. Namun ditemukannya jawaban mimpi tersebut dalam Al-Quran. Kalau motivasi awalnya sempat enggak terpikir ya. Kalau yang jadi faktor utamanya itu, dulu saya waktu SMP pernah bermimpi. Saya itu ada di tengah-tengah kobaran api, ujar Koh Naga. Awalnya Koh Naga hanya menganggap itu mimpi buruk biasa. Kemudian setelah itu ia tiba-tiba mengalami demam tinggi. Keanehan pun semakin bermunculan ketika dibawa ke puskesmas. Ia malah dianggap tidak sakit oleh dokter yang memeriksanya kala itu. Pas mimpi saya demam 3 hari, lalu dibawa ke puskesmas sama nenek. Diagnosis ini enggak ada penyakitnya. Akhirnya dibawa pulang cuma dikasih vitamin. Pulang setelah 3 hari ya sembuh lagi, katanya. Koh Naga melanjutkan, saat usia masa SMA ia pergi ke toko buku dengan niat awal membeli kaset. Sampai di sana matanya tertuju kepada Al-Quran yang berjajar di rak toko. Tanpa pikir panjang Koh Naga membuka Al-Quran itu. Lalu ia membaca arti ayat dari satu surat ke surat lainnya. Surat pertama yang ia baca adalah An-Nas, kemudian Al-Falaq, Al-Ikhlas hingga sampai di surah Al-Humazah. Hatinya pun mulai bergetar. Koh Naga merasa ada yang mengganjal, karena makna dari urutan surat-surat tadi mirip dengan gambaran mimpi buruknya dulu. Pas sampai surat Al-Humazah, baru tuh saya tersentak lagi. Kok ayat-ayatnya itu urutan gambarannya mirip dengan apa yang saya lihat di mimpi dulu. Nah dari situ saya baru penasaran, kok mimpi saya ada di dalam Al-Quran, ucapnya. Mulai dari situlah Koh Naga akhirnya mulai mempelajari agama Islam. Ia membaca dan bertanya, bahkan mencari jawaban atas keresahan batinnya itu. Namun perjalanannya memang tidak mudah. Ia sempat ditentang oleh keluarga karena mempelajari keyakinan lain. Lebih lanjut, kata Koh Naga, dirinya telah belajar mengaji atau membaca Al-Quran jauh sebelum mengucap 2 kalimat syahadat. Ia mengakui begitu antusias belajar tentang Islam, walaupun ada saja hal yang dianggapnya sebagai tantangan besar untuk memulai hidup baru. Pertama kali Koh Naga belajar membaca Al-Quran pada tahun 2001, tepatnya 1 tahun sebelum menjadi mualaf. Dia meminta salah seorang karyawan tempatnya bekerja untuk mengajarinya bagaimana cara membaca kitab Iqra. Jadi saya belajar ngaji itu walaupun belum muslim, ungkap Koh Naga. Akhirnya Koh Naga belajar membaca Al-Quran dibimbing salah satu karyawannya tersebut. Berkat semangat belajar membaca Al-Quran, ia bisa menuntaskan kitab Iqra 1 hingga Iqra 6. Bahkan Koh Naga juga lancar menghafal surat-surat pendek dalam Al-Quran hanya dalam jangka waktu 5 hari saja. Hal itulah yang membuat Koh Naga semakin antusias menjadi mualaf. Bahkan sebelum menjadi mualaf, ia kerap ikut melakukan sholat fardu 5 waktu secara berjamaah dan sholat Jumat di masjid. Koh Naga pun tidak sungkan serta berani, walau sejatinya saat itu belum menjadi seorang muslim. Bahkan ia juga menceritakan proses belajar agama Islam sebelum memutuskan menjadi mualaf. Ia sering membaca buku tentang Islam, seperti tentang Allah, hari kiamat, hingga dasar-dasar penguatan iman serta takwa sebagai seorang muslim. Ada yang bilang Islam itu berat, harus sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan. Saya pun belajar, paling tertantang itu sholat subuh, katanya. Hingga kini Koh Naga hidup dengan tenang, menjalani kehidupannya sebagai seorang muslim. Selain itu ia juga dipercaya menjadi salah satu pengurus Masjid Lauze Jakarta. Dirinya pun kerap mengisi kajian-kajian Islam khususnya untuk para mualaf. Inilah kisah singkat perjalanan hijrah pengurus Masjid Lauze Jakarta yang memutuskan menjadi seorang mualaf setelah belajar tentang Islam.